Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kabarnya anak pada hari ini mudah-mudahan kalian tetap semangat diberikan oleh Allah Subhanahu sehingga kita dalam bulan suci Ramadan ini dan kita bisa melaksanakan puasa, sholat tarawih, tadarus dan mungkin qiyamul lail sembahyang malam. Mudah-mudahan anak-anak dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan itu. Amin ya rabbal alamin. Itu mari kita berdoa dengan bacaan Rabbis Rahli Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sekalian kita pada materi untuk matematika ya, yaitu tentang pengukuran sudut ya. Pengukuran sudut bagaimana cara mengukurnya, perhatikan. Tahukah apakah yang dimaksud dengan sudut? Yang dimaksud sudut adalah dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik yang akan membentuk sudut. Nah, biasa itu berikutnya. Nah, ini bagian sudut apa saja? Adalah yang pertama kaki sudut. Apa namanya kaki sudut? Adalah dua garis lurus pada sudut. Kemudian ada istilah titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan dua garis. Saya ulang, titik sudut itu adalah titik pertemuan dua garis. Perhatikan biasanya bagian ini. Bagaimana dengan gambar ini? Nah, kita beri nama dan bagian-bagian apa saja. Nah, seperti ini. Nama sudut, nah ini kalau gambar ini nama sudutnya ada sudut BAC atau bisa ditulis sudut CAB. Jadi, gambar ini adalah sudut BAC tulis atau sudut CAB. Atau kalau ditulisnya adalah sudut BAC atau sudut CBA. Nah, lagi misalnya mana yang namanya dengan kaki sudut? Kaki sudutnya adalah garis AB dan juga garis AC lain. Ini namanya kaki sudut. Berarti kaki sudutnya ini ada dua garis AB dan garis AC. Nah, yang mana dengan titik sudutnya yang mana? Sudutnya adalah titik A. Nah, anak. Contoh lagi. Perhatikan gambar ini. Kira-kira ini nama sudutnya apa? Nama sudutnya adalah sudut PGR atau sudut RPP. Nah, ini. Kalau ditulisnya adalah sudut PGR atau sudut RPP. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, yang mana yang dinamakan dengan titik kaki sudut? Siapa yang namanya kaki sudutnya? Nah, kalau kaki sudutnya adalah yang mana? Kaki sudutnya adalah IP ya atau IR. Nah, jadi garisnya adalah garis IP dan garis IR. Jadi kaki sudut ada dua garis, yang satu garis IP, yang kedua adalah garis IR. Yang mana dikatakan sudutnya? Mana sudutnya? Adalah titik I. Nah, ini namanya adalah titik sudut. Oke, anak-anak. Nah, perhatikan berikutnya. Nah, pengukuran besar sudut. Nah, alat ukur baku untuk mengukur sudut ada namanya busur derajat. Tahu anak-anak yang namanya busur derajat? Sudah pernah lihat? Atau ada yang sudah pernah megang? Ya, oh namanya busur. Nah, perhatikan. Nah, gambarnya perhatikan. Nah, ini namanya busur, ya, busur derajat, ya. Ada gambar seperti ini. Nah, ada bagian-bagian yang anak-anak harus ketahui. Yang pertama, nah, ini yang bawah itu namanya pas, ya, atau siku-siku, yaitu ya. Yang hitam ya. Garisnya hitam, jangan garis di luarnya ya.
Itu namanya titik sujud busur derajat. Ya, itu letaknya adalah yang garis tebal. Ya, ini namanya titik pusat busur derajat. Berikutnya, nah ada tulisan 0, 10, 20 dari arah kanan ke kiri. Namanya skala 0 dengan bahasa skala dalam. Jadi ada 0, ada 10, 20, 30 dan seterusnya sampai 120 yang arahnya ke kiri namanya skala dalam. Ya. Dan berikutnya skala luar. Ya. Skala luar itu yang 0, 10 dari kiri ke kanan. Ya. Jadi skala luar itu gambarnya dari kiri ke kanan. Kalau skala dalam dari kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri. Saya ulang, skala dalam itu dari kanan putar ke kiri, dengan skala luar dari kiri ke kanan atau yang di luar atau yang atasnya itu yang skala luar. Kemudian ini namanya garis alas. Jadi nanti anak-anak garis penting ya. Garis alas ada batas mengukurnya. Ya. Jadi bukan garis yang di luarnya atau yang tipis atau yang tidak tebal. Nah, jadi namanya nanti kamu harus ingat ini cara mengukurnya adalah kalian perhatikan garis alas busur derajatnya. Nah, yang di luar ini tepi skala. Ya. Standar. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Coba perhatikan. Nah, misalnya ini. Berapakah atau hitunglah besar sudut ABC. Nah, gambarnya. Berapa kira-kira sudutnya? Maka perhatikan. Nah, langkah-langkahnya perhatikan. Ini busurnya yang tadinya si gambar tadi itu ya. Ini gambar langkah pertama. Ya. Letakkan titik pusat busur di ini di B-nya. Nah, jadi B ini adalah harus berimpit dengan garis yang ditebeli tadi itu, ya, yang tebal itu, ya, dan harus berada di titik pusat busur atau titik B. Nah, ya, sekali lagi garis merah itu berimpit dengan garis hitam yang tebal, bukan yang bawah, tapi atasnya itu yang dikasih dengan warna hitam yang tebal. Ya, itu penting. Ya. Baru langkah selanjutnya adalah pastikan ini garis AB-nya ya, ini AB itu harus berimpit dengan yang hitam. Nah, berimpit dengan atau bahasanya hitam itu ada garis alas busur, harus berimpit dengan garis alas busur atau garis tebal yang warna hitam. Nah, selanjutnya langkah kedua. Nah, perhatikan angka pada busur derajat. Nah, ini yang berimpit ya, ini dikasih Pak Alim untuk gambar yang jelas. Berarti ada 60, ada 120. Ya. Kira-kira dipakai yang mana? 60 atau 120? Nah, pakai yang mana? Dipakai yang 120. Kenapa kok bukan 60? Nah, karena kita hitung dari ini, yang A itu berada di 0. 0-nya adalah berarti skala yang di luar atau yang paling tepi. Tadi 0, 10, 20 dan seterusnya sampai 120. Nah, berarti ini sudutnya sudut A, B, C itu adalah 120. Ya. Seorang lagi, ya. Jadi ini adalah garis yang harus kita ketahui itu adalah kenapa pakai 120 bukan 60? Karena kita hitungnya dari yang di luarnya, ya, yaitu angka 0-nya bukan dari mana yang luar, skala luarnya 0, 10 dan seterusnya, ya, sehingga jadi besar sudut ABC adalah 120. Oke. Berikutnya ya, kita jenis-jenis sudut. Ada yang tahu? Ada berapa kira-kira jenis sudut? Masih ingat kira-kira sudut apa saja?
Nah, ada yang kenal sudut lancip, ya. Ada lagi sudut siku-siku. Apalagi kira-kira ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, ada lagi sudut tumpul, ya. Kemudian terakhir sudut lurus. Jadi ada 4. Tapi nanti yang kamu pahami ini ada sudut lancip, siku-siku, tumpul. Bagaimana bentuknya? Benar, berapa ukurannya, berapa derajatnya sudut lancip. Nah, ini kita ikuti selanjutnya pada slide berikutnya. Ya. Nah, sekarang sudut siku-siku. Bagaimana gambarnya sudut siku-siku? Perhatikan. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Ulang, dikatakan dengan sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, kalau gambar di sini, nah ini namanya contoh. Lihat ya, garis OA dan OB. Nah, ini namanya pas ada siku-siku yang warnanya kuning. Nah, siku-siku ya ini adalah 90. Jadi kalau ada tanda seperti ini ada siku-sikunya, maka itu adalah sudut siku-siku. Cirinya adalah ada gambar siku-sikunya atau membentuk sudut 90 derajat atau kasih warna, mungkin warnanya yang penting seperti ini ada warna biru kuningnya, tapi bukan warna yang jadi masalah, tapi gambarnya ya. Gambarnya seperti itu. Berikutnya, sudut lancip. Masih ingat sudut lancip? Oke. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 sampai dengan 90. Bukan dan itu sampai. Dalam sudut lancip pada sudut yang besarnya antara 0 dan 90 atau 0 sampai dengan 90 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh sudut 90. Kalau pertanyaannya, sudut 40 apakah lancip? Ya, karena antara 0 sampai 90. Pertanyaan berikutnya, apakah 50 apakah sudut lancip? Ya. Kenapa? Karena besarnya antara 0 sampai 90 antara. Kalau misalnya pertanyaannya, apakah 90 adalah sudut lancip? Bukan. 90 adalah sudut siku-siku. Jadi antara berarti 0 sudah tidak termasuk. Lagi, misalnya 1 derajat, apakah lancip? Ya. Kenapa? Karena antara 0 sampai 90. Berikutnya, kalau 91 lancip apa bukan? Bukan. Kenapa? Karena lebih dari 90. Itu berarti bukan. Jadi sudut lancip itu antara 0 sampai 90 apa bukan? 1 sampai 89. Nah, atau 0, sekian gitu boleh. Atau kalau dibulatkan 1 paling kecil 1, yang paling besar 89. Ini pengertian sudut. Berikutnya adalah sudut tumpul. Sudah tahu sudut tumpul? Gambarnya, ya. Pengertian sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 dan 190. Jadi antara 90 sampai dengan 190. Maka 90 itu bukan termasuk, tapi 190 juga tidak termasuk. Jadi antara. Berarti kalau di belakang mungkin 91 sampai 179. Itu namanya tumpul. Ya, gambarnya berada ini. Jadi ini ada saudara pertanyaannya, apakah 100 derajat adalah sudut tumpul? Ya. Kenapa? Karena antara 90 sampai dengan 180. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, apakah 170 tumpul bukan? Ya. Kenapa? Karena sudutnya antara 90 sampai dengan 180 ya. Jadi saya ulang sudut tumpul jadi seperti itu. Kalau sudut lancip tadi apa? Sudut lancip ada sudut antara 0 sampai 90. Sudut tumpul ada antara 90 dan 180. Dan sudut siku-siku adalah pas
atau 90 derajat. Berikutnya adalah sujud lurus. Nah, pengertian sujud lurus adalah sujud yang besarnya 180. Ini namanya sujud lurus. Nah, seperti ini perhatikan. Lurus. Ini namanya sujud lurus. Besarnya berapa? 180 derajat. Nah, sekarang perhatikan. Nah, nanti kasih aja. Ya. Kita berikutnya adalah pengukuran sujud pada segitiga. Nah, bagaimana kalau kita ada gambar segitiga, kemudian ada busur, kita sediakan bagaimana cara mengukurnya. Perhatikan. Ya, pengukuran sujud pada segitiga. Perlu tahu segitiga itu memiliki 3 sudut, ya, memiliki 3 garis, ya, atau 3 sisi, ya, 3 sisi. Nah, dan kita akan belajar bagaimana cara menentukan jumlah besar ketiga sudut tersebut. Ya, perhatikan cernih. Segitiga ini A, B, C. Nah, kita disuruh mencari ketiga sudutnya itu berapa derajat. Ya. Maka caranya misalnya contoh, guntinglah setiap sudut pada seperti gambar. Nah, kalau digunting, ya, maka bentuk seperti ini. A, B, C ini. Kemudian ambil dan pisahkan guntingan ketiga tersebut, ya, dan sebuah sudut. Nah, gabungkan. Nah, dan jika ini gabungkan atau impitkan salah satu sisi segitiga potongan sudut tersebut tanpa celah. Nah, ini. Nah, kalau kalian potong-potong ujungnya, kita padukan gambarnya seperti itu. Sehingga kesimpulannya terlihat bahwa gabungan ketiga sudut pada sila membentuk sudut lurus. Sudut lurus itu berapa derajat? 180. Oke. Jadi jumlah ketiga sudut pada segitiga ada salah. Saya ulang bahwa semua sudut dalam segitiga itu jumlahnya kali jumlah ketiga sudutnya harus 80. Sudut siku-siku kalau di jumlah seluruhnya 180. Sudut segitiga sama sama kaki juga 180. Atau sama sisi adalah 180. Jadi jumlah ketiga sudut pada segitiga. Segitiga itu yang kita kenal ada 4 ya, ada 4. 1 segitiga sama kaki, ya, yang sisi kakinya sama. Yang kedua segitiga sama sisi, di mana sisinya sama ketiga-tiganya. Berikutnya segitiga siku-siku, ya, siku itu ada bentuk 90 derajat. Ini ketiga-tiganya kalau jumlah 100 derajat. Atau segitiga sembarang. Sembarang itu adalah ketiga panjang sisinya tidak sama semua ketiga-tiganya. Itu kalau jumlah ketiga sudutnya adalah 180. Ya. Oke, berikutnya contoh. Misalnya ini. Ukurlah besar setiap sudut pada bangun segitiga di samping dengan menggunakan busur derajat, lalu hitunglah jumlah besar sudutnya. Nah, ini ada segitiga A, B, C. Kita akan menghitung berapakah sudut A, berapa sudut B, dan berapa sudut C. Oke? Nah, ini pelan-pelan ya. Ini. Nah, kita bagaimana mengukur sudut A yang kita paling kasih warna merah. Cara mengukurnya perhatikan. Nah, cara mengukurnya perhatikan warnanya yang hitam bawah itu pas lurus pada segitiga garis AB. Nah, itu menunjuk angka berapa atasnya itu? Atasnya adalah 90 persis itu ya, 90 persis ya. Di sudut A adalah
90 derajat. Berarti ini ada segitiga apa ini? Segitiga siku-siku. Karena sudah angka 90, ya. Nah, kalau ada gambarnya, ada gambar segitiga sama apa? Siku-siku, maka kalau menunjukkan angka 90, itu menunjukkan bahwa segitiga ini ada segitiga. Berikutnya, dari sudut A sudah ketemu. Tinggal sudut yang lain. Nah, sekarang berapakah sudut B? Nah, yang tadi A, sekarang B. Caranya berarti. Nah, berarti kan, ya, sudutnya pas di B, ya, ini diluruskan dengan warna hitamnya, maka hitungnya mana ini? Kira-kira apakah angka 40 atau angka 140? Yuk, kita itu bahwa sudut B ini apakah 40 atau 140? Ya, tadi, nah, yaitu jawab B ada 40 dari mana? Dihitung dari angka nolnya dulu. Ya, 0 berarti yang luar ini. Ya. Kalau yang luar 0, 10, 20, 30, 40. Nah, ini yang dipakai. Jangan dipakai yang 190, 170, 160, 150, 140 bukan. Nah, yang pakai yang luar. Mulai dari angka yang kecil dulu. 0, 10, 20, 30 sampai dengan 40. Oke. Berarti saya ketemu sudut B-nya 40 derajat. Berikutnya ya, sudut C. Nah, sudut C. Perhatikan cara masang busurnya. Nah, cara masang busurnya. Ya, pas ya di titiknya. Kira-kira ini mana yang benar? Apakah 130 atau 50? Berapa kira-kira? Berapakah suci? Apakah 50 atau 130? Nah, berapa kira-kira? Oke, jawabannya adalah 50. Jadi sudut C-nya adalah 50 derajat. Kenapa kok 50 derajat bukan 130? Ingat, ini adalah dihitung dari skala dalam. Yaitu mulai dari angka kecil 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Bukan pakai yang dari besar ke kecil ya. Saya ulang, dari kecil ke yang besar ngitungnya. Bisa Nana? Oke. Nah. Kemudian jumlahkan semua besar sudutnya, oke. Ya. Jadi sudut A tadi 90 ya. Sudut B-nya tadi berapa? 40. Sudut C-nya 50 derajat. Ketiganya sudut di jumlah ada 180. Jadi sekali lagi jumlah sudut dalam segitiga apapun, baik segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, atau segitiga sembarang, kalau ketiga jumlah sudutnya dijumlah itu ada 180 derajat. Ya. Jangan berikutnya, ya. Nah, dan jawaban saya ini ada 90, B40, kemudian AD adalah 90. Jadi jumlah seluruhnya segitiga adalah 180. Berikutnya contoh. Nah, ini. Nah, ya silakan. Ukurlah besar setiap sudut pada bagian segitiga samping dengan menggunakan busur derajat. Lalu hitunglah jumlah besar sudutnya. Nah, ini berarti segitiga apa ini? Segitiga sama sisi. Kenapa kau tahu sama sisi?
kan sisinya sama, ada tandanya itu berarti menunjukkan sisinya sama panjang. Ya. Berapakah sudut A? Caranya ya lihat, perhatikan ya, kira-kira sudut A ini berapa? 60 atau 120? Oke, adalah 60 derajat. Oke, berikutnya. Nah, berapakah sudut B? Lihat nih caranya. Kira-kira berapa? 60 kah atau 120? Dan lagi, apakah 60 derajat atau 120 derajat? Nah, ini adalah 60 derajat. Jadi sudut A juga sama 60, sudut B adalah 60. Berapakah sudut C? Nah, ini ada kira-kira berapa lagi? Apakah 60 atau 120? 6. Ya. Jadi 60 sudut C juga 60. Nah, berarti apa? Nah, ini adalah tadi sudut A ditambah sudut B, sudut C ada 60 derajat. Kalau segitiga sama sisi adalah seromatis. Ya. Jawabannya salah satu sudutnya ada 60. Jadi tanpa diukur namanya begitu. Kalau nanti ada ulangan terus kamu disuruh mencari berapakah salah satu sudut dari segitiga si sama sisi. Nah, maka salah satunya ada 60. Ya. 60. Jadi ini adalah kenapa 66, karena segitiganya namanya segitiga sama sisi, karena ketiga panjang sisinya sama panjang. Oke, berikutnya soal ketiga. Nah, seperti ini. Tentukan besar sudut yang belum diketahui pada segitiga di samping. Nah, ini. Jadi ini kalian ini gambar apa? Segitiga apa ini? Yaitu segitiga sama kaki, karena kakinya itu kanan dan kiri ada tandanya itu berarti sama kaki. Jika sudut A itu 55 derajat, berapakah sudut B dan sudut C? Bisa? Silakan kerjakan dulu. Oke. Perhatikan, misalnya sudut A. Sudut A adalah 55 derajat. Yang ditanya adalah sudut B dan sudut C. Ya. Berapakah sudut B dan berapakah besarnya sudut C? Jawabnya, karena segitiga tersebut segitiga sama kaki. Kau tahu sama kaki dari mana? Karena kakinya sama panjang, diperlihatkan dengan ada tandanya itu, tanda apa itu, ada garis kanan dan kirinya, itu menunjukkan itu adalah kakinya sama, namanya segitiga sama kaki. Maka berlaku rumus bahwa sudut A sama dengan sudut B atau sudut B sama dengan sudut A. Ya, lagi karena kakinya sama maka berlaku rumus sudut A sama dengan sudut B atau sudut B sama dengan sudut A. Ya. Sudut B-nya berapa berarti? Adalah 55 derajat. Kau tahu dari mana? Karena sudut B sama dengan sudut A. Sedangkan sudut A besarnya 55 derajat. Saya? Oke. Karena jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180, maka berlaku rumus sudut C, maaf bukan D, tapi sudut C itu adalah 180 dikurangi sudut A ditambah dengan sudut B. Jadi tanpa pakai busur ya. Seperti ini kalau sudah bicara masalah ada derajatnya itu tidak berlaku pada
Sujud bisa benar, artinya bisa, tapi terlalu lama kan ini penghitungan. Ya, ini ada mulai masuk perhitungan. Ya, jadi tidak menggunakan sujud lagi, tapi dengan perhitungan secara matematika. Dan salam dasarnya seketika adalah jumlah ketika sujudnya 180. Maka berapakah sudut C? Maka caranya 180 berjumlah ketiganya 90 dikurangi sudut A ditambah dengan sudut B. Sehingga 180 dikurangi 55 derajat ditambah dengan sudut B juga 55 derajat sehingga sama dengan 110 derajat dikurangi 110 derajat. Jadi 180 dikurangi dengan 110 berapa? Adalah 70 derajat. Nah, jadi sudut B adalah 55, sedangkan sudut C adalah 70 derajat. Ya. Lagi bahwa ini adalah mulai perhitungan. Kalau perhitungan berarti kamu hitung secara matematika, ya, tidak menggunakan sudut. Ya. Tapi ingat dasarnya yang pertama adalah jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180. Ya. Caranya. Nah, kebetulan soal yang ini adalah bagaimana jika soal itu ada segitiga sama kaki. Jadi lebih kamu tidak usah menghitung, tapi cukup sudut A sama dengan sudut B. Bisa? Oke. Contoh lagi. Nah, ini. Tentukan besar sudut yang belum diketahui pada segi samping. Nah, ada D, E, F. Nah, E-nya berapa? 30 derajat. Sudut F-nya 95 derajat. Jadi berapa sudut D-nya? Nah, ini. Nah, misalnya adalah yang kita E adalah 30 derajat. Dengan sudut F-nya adalah 95 derajat. Yang ditanya ada sudut D. Nah, gimana ini? Nah, sama dengan tadi, karena jumlah ketika sudut segitiga adalah 180. Apapun bentuknya, baik segitiga sama kaki, segitiga sembarang, segitiga sama sisi, nah, tetap rumusnya 180. Itu adalah jumlah ketika sudutnya. Nah, itu. Maka caranya berarti sudut D itu dari 180 dikurangi dalam kurung sudut A ditambah dengan sudut F. Ini sama dengan 180 dikurangi 30 derajat dikurangi 9 derajat berapa? 180, 30 ditambah dengan 95 berapa ini? 180 kurangi 125 adalah 55. Bisa anak? Ya, insya Allah dan dari saya. Jadi sudut D-nya adalah 55 derajat. Oke. Nah, sekarang yang ada tugas silakan dikerjakan. Ya. Tugas 1 buku matematika latihan 1 halaman 169 nomor 1, 2, dan 5. Tugas nomor 2 adalah latihan 2 halaman 171 sampai dengan 172. Nomornya dikejar nomor 1 yang B dan E saja, dan nomor 2 yang dikejar B dan C. Jadi ada 7 soal. Ya. Tugas 1 3 soal, tugas 2 ada 4 soal. Silakan dikerjakan di form ya. Demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan kajian hari ini bermanfaat kepada kalian semua sehingga dengan mudah kalian bisa mengerjakan dengan sebaik-baik. Sebelum tutup, perhatikan anak ya, jangan lupa ya puasa ya, puasa usahakan nanti 1 hari penuh ya, jangan sampai mokel atau moka ya. Kemudian ikut taraweh ya, baik di masjid ataupun di musola ya.
Kemudian juga jangan lupa juga tadarus atau baca Al-Quran, baik itu di rumah atau ke masjid atau ke musola ya, jenis Qurannya ya. Syukur-syukuran juga sholat malam ya. Ini adalah dimana pada bulan ini bulan yang penuh barokah ya, penuh manfaat. Doa kita insya Allah banyak yang dikabulkan ya, banyak yang dikabulkan. Bahkan kalau kita ngadakan yang kebaikan, nah kebaikan dilipat gandakan. Gunakan waktu ini ya dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ya. Jangan lupa banyak-banyak kita berdoa, banyak-banyak kita berzikir, dan banyak-banyak kita bersedekah. Demikian kurang lebihnya. Maaf ya, sebelumnya kita baca dengan ikhlas asri ya doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله عليه وسلم. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.